Menang di nama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Anaknu Meyo Khadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa karena kita diberikan kemenangan ketika kita berjalan di dalam Yesus. Tidak pernah lupa untuk salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, pada pertemuan siang hari ini saya kasih judul firman Tuhan tidak boleh diubah-ubah. Kita melihat dan mengingat Bapak Ibu, ada banyak sekali orang yang menghujat kekristenan. Ada banyak sekali orang yang menghujat anak Tuhan. Ada banyak sekali orang yang menghujat orang Kristen. Bahkan sangat banyak sekali manusia-manusia akhir zaman muncul menghujat, mencemooh, mengucilkan, bahkan menghina para penginjil. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjalan di dalam Yesus, kita menang atas segala kuasa kegelapan, iblis, setan, bahkan orang-orang yang menghujat kita pun kita buat mereka terbengung-bengung karena hidup kita yang selalu sukacita karena kita diberikan kemenangan ketika kita bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, boleh saja mereka menghina kita, menjelekkan kita, mencemooh kita, bahkan mereka tidak segan-segan untuk membinasakan para penginjil. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh saudara melihat beberapa waktu yang lalu ada saudara kita di daerah Sigi dibinasakan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan teroris. Bahkan pada zaman Yesus sebelumnya juga, setelahnya Bapak Ibu, ada banyak sekali para penginjil mati martir. Tapi kematian mereka itu adalah menjadi kemenangan yang sebenarnya yang mereka alami. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Ahmad Dedet. Saya selalu sering katakan Bapak Ibu, silakan kalian menghujat kekristenan, menghujat anak Tuhan, menghujat para penginjil. Tetapi jangan sekali-sekali kalian menghujat Ruach HaKodes, Roh Kudus. Apabila kamu menghujat Roh Kudus, maka kamu akan berhadapan langsung dengan Tuhan, dengan Roh Tuhan. Kita melihat Ahmad Dedet. Siapa sih yang tidak mengenal dia? Semua orang kenal yang namanya Ahmad Dedet. Dia itu Bapak Ibu ahli apologet yang didengung-dengungkan oleh saudara kita dari seberang. Ahmad Dedet ini Bapak Ibu orang yang sangat diidolakan oleh saudara kita dari seberang. Tetapi apa daya, manusianya itu adalah manusia yang lemah. Ketika dia menghujat anak Tuhan, Tuhan tinggal diam. Ketika dia menghujat para penginjil, menghujat pendeta, menghujat kekristenan, tidak dilakukan apa-apa terhadap Ahmad Dedet. Tetapi ketika Ahmad Dedet menghujat Roh Kudus, menghujat Tuhan, apa yang akan terjadi? Dibuat oleh Tuhan menderita selama 9 tahun lamanya Bapak Ibu. 9 tahun dia dibuat oleh Tuhan diam. Tidak bisa bergerak.
Tidak bisa melakukan apapun. Hanya dia bisa melihat tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia bisa membuka mulut hanya keluar tidak bisa berucap. Orang di sekitarnya tidak tahu apa yang sedang dikatakan oleh Ahmad Dedan. Bisa saja Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada saat dia lagi tidak bisa berbicara, dia lagi minta ampun sama Tuhan, bahkan dia lagi berbicara kepada orang di sekitarnya supaya stop kalian menghujat Roh Kudus. Tetapi apa daya, orang di sekitarnya tidak bisa merasakan dan tidak mengetahui, memahami dan mengerti apa yang lagi dibicarakan oleh seorang Ahmad Dedan. 9 tahun lamanya Bapak Ibu, dia mengalami sakit yang tidak satu orang pun dokter mengetahui apa yang diderita oleh Ahmad Dedan. Sakit apa yang dia alami, sakit apa yang dia deritakan. Tidak ada satu manusia pun dokter di dunia ini yang bisa memastikan sakit apa yang dialami oleh seorang Ahmad Dedan. Dia Bapak Ibu dibuat kaku oleh Tuhan. Di saat dia menghujat kekristenan, Tuhan diam saja. Tapi ketika dia menghujat Roh Tuhan, Tuhan tidak akan bisa tinggal diam. Tuhan setia kepada firman-Nya. Kalau engkau menghujat Roh Kudus, maka tidak akan ada ampunan bagi kamu. Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Di dunia saja Bapak Ibu, Ahmad Dedan dibuat menderita oleh Tuhan. Di dunia, pada saat dia masa di dunia ini, dia dibuat menderita oleh Tuhan. Apalagi di akhirat nantinya Bapak Ibu. Sangat kita sayangkan. 9 tahun lamanya dia dibuat kaku oleh Tuhan. Tidak bisa melakukan apapun. Hanya terbaring, menangis. Dia punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Dia punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Dia punya mata tapi pandangannya sirna Bapak Ibu. Hampa pandangannya. Dia punya hidung tapi tidak bisa melakukan apapun lagi. Tidak bisa dibuat untuk mencium lagi. Merasakan segalanya. Tidak bisa. Punya lidah. Tidak bisa mengecap. Bahkan dia punya anggota tubuh. Tidak bisa bergerak lagi Bapak Ibu. Dibuat kaku oleh Tuhan. Mulut yang dia punya tidak bisa berfungsi sebagai manusia, sebagaimana manusia pada umumnya. Telinga juga begitu Bapak Ibu. Dia punya telinga tapi tidak berfungsi sebagai telinga manusia pada umumnya. Dia punya hidung tidak berfungsi, dia punya mata tidak berfungsi sebagaimana manusia pada umumnya. Orang-orang di sekitar dia Bapak Ibu tidak merasakan apapun, tetapi kita tahu dari wajahnya Ahmad Dedan kita melihat satu penderitaan yang dia alami. Seolah-olah dia ingin mengatakan kepada orang di sekitarnya, stop kalian menghujat Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu, orang-orang di sekitarnya tidak peka terhadap penyakit penderitaan yang dialami oleh Ahmad Dedan. Pesan apa yang bisa kita ambil? Pesan apa yang bisa kita petik Bapak Ibu? Firman Tuhan ya dan amin. Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Tidak bisa diubah oleh satu manusia pun. Tidak bisa dikurangi oleh satu manusia pun. Dan tidak bisa dilebih-lebihkan oleh satu manusia pun. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah maha adil. Dia maha kuasa. Dia sanggup menjaga kebenaran firman-Nya dari tangan-tangan para manusia yang ingin merusak firman-Nya itu Bapak Ibu. Maka dari itu, pesan yang sangat penting yang kita ambil adalah silahkan kalian menghujat kami para penginjil. Menghina kami para penginjil. Mencemooh kami para penginjil. Tidak mengakui kami sebagai teman, saudara, sahabat, apapun. Tetapi jangan sekali-sekali kalian menghujat Roh Kudus. Pesan ini juga sekalian kita sampaikan kepada saudara kita, Ustadz Zunal Fazil Al-Mukarram, Ustadz Yahya Waloni, yang sering bahkan hampir tiap hari menghujat Roh Kudus. Hati-hati. Bila saatnya tiba nanti, kalau Roh Kudus sudah berduka sekali dan umat Tuhan sudah banyak berduka, maka Anda akan mengalami sebagaimana Ahmad Dedan alami. Para guru seorang Dr. Zakir Naik. Bapak Ibu, tidak ada satu manusia pun yang hidupnya senang ketika orang itu menghujat Roh Tuhan. Ketika orang itu menghujat Tuhan, tidak ada senang. Bahkan menderitanya luar biasa. Bukti sudah banyak ditujukan oleh Tuhan. Bagaimana Ahmad Dedan 9 tahun lamanya dia menderita. Dia mengalami sakit penyakit. Dokter angkat tangan tidak tahu apa penyakit yang dialami oleh Ahmad Dedan. Maka dari itu pesan Evangelis Avraham Effendi Usman
yang selalu aki, jangan coba-coba menghujat Roh Kudus. Boleh kalian benci kepada kami, orang Kristen, kepada gereja, kepada para pendeta, kepada para penginjil, tapi jangan menghujat dan menghina roh Tuhan, menghina Roh Kudus. Kami silakan kalian hina, karena kami inilah sama dengan kalian. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kami, orang yang menghina kami itu adalah harus kami kasihi, harus kami doakan, supaya mereka juga mengenal kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara bisa melihat di sekitar saudara, waktu semakin dekat kedatangan Kristus yang kedua kali. Apakah ketika datang Kristus yang kedua kali, saudara dan saya adalah termasuk orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diangkat, orang-orang yang dibawa atau tidak? Silakan dipikirkan sendiri. Jadilah renungan pada siang hari ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesua Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Terima kasih.